Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan, masih diberikan sukacita berlimpah di tahun yang baru ini. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Luruskanlah jalan Tuhan,' seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini saya belajar dari kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Ketika orang datang dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia dengan jujur mengatakan yang sejujur-jujurnya bahwa dia bukan Mesias. Lalu orang-orang yang diutus tadi kebingungan. "Lah kalau kamu bukan Mesias, kenapa kamu membaptis?" Yohanes kembali mengingatkan kepada mereka semua bahwa dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes datang mengajak orang untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat. Dia mempersiapkan bagi kedatangan Sang Juru Selamat itu sendiri. Apakah kita juga demikian? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Kita sudah merayakan Natal, kita sudah masuk tahun yang baru. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam damai Natal? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang dilahirkan kembali di tahun yang baru ini bersama dengan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus? Kita dengan rendah hati menyampaikan kepada siapapun bahwa Dia adalah Allah yang hadir, yang datang untuk menjumpai kita semua dalam situasi apapun hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kemudian mereka tadi mengatakan, "Kenapa engkau membaptis kalau engkau bukan Mesias?" Yohanes menjawab, "Aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang berdiri di tengah-tengah kamu yang tidak kamu kenal, Dia akan datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Berdiri orang yang tidak kita kenal.
Kadang kita terlalu sibuk dengan diri kita, lalu kita lupa akan setiap mujizat, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kadang masih mencari dan mencari, lalu kita lupa bahwa napas kehidupan ini adalah mujizat terbesar yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis untuk terus mewartakan siapa Yesus yang kita imani. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga kami dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkanlah keluarga kami masing-masing dari segala mara bahaya, dari godaan-godaan setan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tinggallah bersama kami dalam keluarga kami. Berkati semua rencana-rencana yang akan kami lakukan. Biarlah hidup kami saling memberkati satu sama lain seperti Engkau memberkati kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.